Kamu, anak abah, please jangan hina pemimpin lain. Banyak orang berpikir, kalau seseorang mengkritik Pak Jokowi atau Pak Prabowo dengan kasar, langsung dituduh anak abah. Padahal abah sendiri tidak pernah menghina pemimpin lain. Beliau tidak mengajarkan, tidak menyarankan, bahkan tidak mencontohkan seperti itu. Kalau kita mengaku anak abah, lalu menghina pemimpin lain, sama artinya dengan mengundang pendukung pemimpin lain untuk menghina abah. Dan saya yakin itu bukan karakter yang dewasa. Mengkritik boleh, tapi kritik harus berbasis data. Fokus pada gagasan, kebijakan, kinerja, bukan fisik, keluarga, atau kehormatan seseorang. Karena fitnah, cercaan, kata-kata kasar bukan karakter abah. Itu bukan akhlak yang ingin kita tunjukkan. Kita harus menunjukkan sebagai pendukung yang cendekia, sopan, dan beradab. Bahkan ketika dipancing pun, jangan layani, jangan lawan, abaikan, tunjukkan kelas. Jadi kalau kita mendukung abah, tunjukkan dengan cara yang bagaimana abah berpolitik. Dengan narasi yang jernih, kata yang santun, argumen yang kuat, dan tidak ada tempat untuk cacian, makian, dan fitnahan. Bisa ya? Jadi pengen denger lagi ya. Itu Pak Kiai Munawir Asli ini. Setiap kali beliau memberikan ceramah, pasti kita pulang bawa pesan-pesan sampai ke rumah. Nanti sampai di rumah diterusin pesannya. Ya, yang mana yang mau diterusin? Yang mana yang mau diterusin? Sebentar. Ada dari mulai jin buang anak, betul kan? Ada tadi ya, buang anak. Iya, tapi ngomong saya nggak boleh ngomong itu lagi. Nanti itu proses lagi nanti ya. Gitu. Saya hadir di sini ingin sama-sama mensyukuri bahwa Pondok Pesantren Al-Itqon ini menjadi salah satu pakunya Jakarta. Nancep dalam yang membuat iman, Islam, akhlak masyarakat di Jakarta insya Allah makin kuat. Dan izinkan saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Kiai Mahfud Ashirun dan seluruh keluarga yang telah menghibahkan waktunya, pikirannya, energinya, tenaganya untuk membina umat di tempat ini dan untuk belajarnya para santri yang ada di atas ini. Lihat, ini santri-santri semua di atas ini. Insya Allah mereka menjadi penerus yang lebih hebat dari generasi ini. Insya Allah. Dan sekaligus juga ini bulan Sya'ban, insya Allah sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Insya Allah kita diberikan kesehatan, bisa menjalankan satu proses pembelajaran selama 1 bulan dengan sebaik-baiknya. Dan ini menjadi kesempatan juga untuk saya menyampaikan alhamdulillah amanah yang dititipkan masyarakat Jakarta insya Allah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tadi sampaikan janji satu demi satu ditunaikan. Doakan sampai di akhir husnul khotimah, karena nanti Oktober akan selesai, katanya nggak ada perpanjangan. Jadi sampai Oktober nih selesai. Doakan alhamdulillah semuanya satu-satu kita tuntaskan. Termasuk tadi yang diceritain namanya Stadion Internasional Jakarta yang biasa disebut JIS atau JIS. Ini alhamdulillah sudah selesai dan kita Pak Yai nanti Idul Fitri kita sholat Id di sana, insya Allah. Sholat Id di sana, kemudian juga Idul Adha bisa di sana, sekaligus tempat itu bisa dipakai bukan hanya untuk olahraga. Itu bisa dipakai untuk kegiatan taklim. Bayangkan kalau 80.000 kursi itu dipenuhi oleh jamaah semua, dan di situ kita akan mendengarkan salawat. Insya Allah ini menjadi salah satu mata air jernih yang bisa mengirimkan pesan penuh keberkahan untuk Jakarta. Dan betul di situ disiapkan garis-garisnya itu garis soft. Jadi meskipun miring, orang kadang-kadang heran, Pak Gub itu kenapa jalannya turun kok garisnya miring? Karena biasanya kalau garis itu lurus, tegak lurus. Saya bilang bukan soal tegak lurus apa tidak, ini kita siapkan untuk jadi garis soft, sehingga kalau nanti puluhan ribu orang mau sholat tidak usah bingung cari arah kiblat, cukup lihat lantainya, garisnya itu adalah arah kiblat. Dan tadi sampaikan saya salah satu masalah yang pernah saya ceritakan, saya nonton pertandingan sepak bola itu biasanya pertandingan jam berapa? Jam 7 malam, banyak jam 7 kan? Jam 7 malam. Itu kalau jam 7 malam saya pernah ngalamin, saya datang ke stadion, sampai di stadion jam 6 gitu. Jadi begitu sampai langsung ke musola dulu. Cuman karena gubernur kan ditaruhnya di balkon, ada musola. Selesai sholat, balik ke depan, lihat nih puluhan ribu orang nih. Pada sholat di mana ya? Benar nggak tuh?
banyaknya bolong kalau maghrib, kalau udah nonton pertandingan. Jadi nonton sepak bolanya dapat, maghribnya nggak dapat, hilang. Terus yang itu yang nggak dapat itu puluhan ribu orang setiap pertandingan. Jadi waktu itu saya bilang, ini kalau kita bangun stadion yang sama seperti itu, bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan nanti di kemudian hari? Apa jawaban kita ketika ditanya kenapa tidak dirancang untuk bisa orang menjalankan kewajibannya dengan baik? Nah, bisa kita jawab, amanah yang ketika dipilih waktu pilkada dulu, itu amanah dari rakyat Jakarta dan amanah dari Allah. Dari warga Jakarta saya laksanakan dan mengikuti konstitusi, aturan-aturan. Amanah yang dititipkan dari Allah, nanti pertanggungjawaban saya kira-kiranya bukan cuma berapa kilometer jalan dibangun, berapa kilometer trotoar dibangun, berapa jumlah sekolah direhab, berapa puskesmas, tapi pertanyaannya, apakah orang-orang beriman di tempat Anda diberi amanat dulu bisa menjalankan kewajibannya dengan baik? Apakah bisa dengan kewajibannya jalankan baik, lalu mereka menjauhi larangannya dan menjalankan semua yang menjadi kewajibannya? Saya nggak bisa jawab tuh nanti kalau stadionnya seperti itu. Alhamdulillah stadion sekarang udah dibikin pakai penutup di atasnya, biar bisa ditutup. Supaya apa? Supaya bisa pertandingan siang. Kenapa pertandingan jam 7 malam? Nggak tahan kalau jam 11 siang. Bisa main sepak bola jam 1 siang? Bisa, 15 menit berhenti. Betul kan? Jadi dikasih penutup, jadi tidak ada bedanya main jam 12 atau main jam 7 malam, karena sama-sama teduh, tenang, sehingga bisa dipakainya siang. Kita itu dari dulu bikin stadion copy paste, atau copy paste ya, di copy, dipelaksanakan tanpa dibayangin. Ngopinya dari mana? Dari Eropa. Di sana main jam 12 siang adem, karena itu subtropis. Kalau kita daerah tropis, sinar mataharinya Masya Allah kalau udah jam 12, jam 1. Dan apa yang terjadi di bawah itu? Insya Allah ini jadi pesan bagi semua, bahwa di negeri ini ketika kita membangun, kita memikirkan kebutuhan termasuk menjalankan kewajiban yang menjadi tanggung jawab bagi kita semua. Insya Allah ini jadi berkah bagi semuanya. Doain bisa segera selesai, tinggal 3% lagi, nanti insya Allah sebelum Ramadan bisa diresmikan dan nanti bisa kita pakai sama-sama. Bapak Ibu sekalian, para alim ulama yang saya hormati, izinkan saya sekali lagi menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Alitkon, terima kasih pada Pak Kiai Mahfud Asirun dan seluruh keluarga. Insya Allah beliau diberikan kesehatan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dahi. Ada sebuah video yang sangat luar biasa, pesan yang disampaikan oleh seorang yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat, teman-teman ya. Dan ini pesannya sangat bagus ya, pesannya kepada pendukungnya Anies Baswedan, ya anak-anak Abah. Dia mengatakan bahwa supaya anak-anak Abah tidak menghina, tidak menyerang, menyindir pemimpin-pemimpin lain, teman-teman. Menurut saya ini sangat bagus ya, sangat-sangat bagus. Nah, memang kalau kita melihat teman-teman ya, sebenarnya anak-anak Abah atau pendukung Anies itu baik-baik ya. Tidak menyerang, tidak menyindir para pemimpin lain. Tapi kan mereka yang duluan. Dan pendukung-pendukung mereka yang selalu menyindir Anies, dan mereka yang duluan. Ya kan Pak? Contohnya Kodari. Ya, Kodari ini kan adalah termul sejati ya kan, yang selalu menyindir Anies. Apa salah Anies kepada dirinya? Kemudian Prabowo ya, waktu sebelum Pilpres, Prabowo itu selalu menyindir Anies tentang etikanya dan sebagainya di sebuah forum yang besar. Kemudian bagaimana Luhut bin Sarpanjaitan yang seolah-olah tidak mau menerima kritik, kemudian tidak mau ada gagasan perubahan, dengan menyindir Anies ujung-ujungnya. Ini kan sesuatu hal yang terjadi, sehingga para pendukung Anies itu membela Anies, teman-teman. Membela Anies supaya Anies tetap tenang ya. Ada pendukung yang akan membelanya. Nah, itu yang terjadi. Jadi anak-anak Abah itu ya baik-baik saja ya. Bahkan setiap disindir, oh itu anak-anak Abah ya, ya santai aja sebenarnya. Tapi kan ada di kalanya kita membela ya kan. Apalagi Anies Baswedan saat ini tokoh intelektual yang sangat hebat ya, beliau keluar masuk kampus untuk mengajar, berbagi ilmu, itu kan sebuah hal yang sangat luar biasa.
calon presiden 2029, kemudian calon ketua umum Partai Gerakan Rakyat yang sangat luar biasa ya. Beliau itu berkompeten ya teman-teman, dan sangat perfect ya menjadi seorang pemimpin ya. Kalau misalnya Anies saat ini disanjung, bisa dikatakan elektabilitasnya naik, itu karena banyak orang yang akhirnya menyukai Anies Baswedan ya, dalam pekerjaannya, dalam karirnya, bahkan harapan mereka terhadap Anies. Bagaimana menurut kalian?